Alright, good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we will learn about descriptive text, especially tourism and historical place. So, what do you think about descriptive text? Apakah kalian pernah berwisata ke tempat yang viral atau yang indah pemandangannya dan lain sebagainya? Nih, kalau misalnya kamu, apa pengalaman yang pernah kamu lakukan di tempat wisata tersebut? Apakah misalkan gedungnya atau tempatnya bagus, estetik, indah, atau pemandangannya sangat asri, tempatnya ramai, bersih, dan lain sebagainya? Bagaimana? Okay. So, kalau kamu, baik. The next slide. Yeah, we have this picture, first picture, second picture, and the last picture. Ada yang tahu ini gambar apa saja? Pastilah ada yang tahu karena ini tempat wisata terkenal di Indonesia. Borobudur, tuh, Prambanan, dan Monas. Yeah. So, what do you think about this picture? First picture. Ya, betul, rame tempatnya. Hindu, ya. Ada lagi? Kalau Prambanan Temple? Ya. Alright. Good. Kalau kamu, how do you think about Monas? Describe. Yeah, alright, good. So, have you ever visited this place? Maybe kamu pernah mengunjungi Borobudur waktu liburan sekolah atau waktu jalan-jalan bersama keluarga dan lain sebagainya. Bagaimana? Oke, kalau Monas yang tinggal di Jakarta nih pasti ikonik banget. Monas itu lambang dari Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana, ceritakan bagaimana pengalaman kalian? Okay, good. So, what is the purpose or what the places? Bebas, mau dari Borobudur, mau dari Prambanan, atau dari Monas. Bagaimana pendapat kalian? Coba kamu. Okay. Good. The next. So, saya akan menjelaskan. What is descriptive text? Apa sih dari tadi kalian tuh menjelaskan, menjabarkan, memberitahu Borobudur itu seperti ini, pemandangannya, bentuknya, dan lain sebagainya. Itu yang kalian sampaikan.
merupakan sebuah deskripsi dari sebuah objek, dari pengalaman kalian yang telah kalian lalui. So, today we will learn about descriptive text. Jadi, apa yang kalian sampaikan tadi, apa yang kalian jelaskan, kita akan pelajari berupa teks. Jadi, mendeskripsikan suatu objek berbentuk teks. Descriptive text is defined as an English text to describe what the object or living things we describe are like, both in appearance, smell, sound, texture, quantity, and the properties of these objects or living things. Jadi, descriptive text dalam bahasa Inggris itu berguna untuk menggambarkan seperti apa sih, atau makhluk seperti apa, bentuk seperti apa, baik secara penampakannya, kelihatannya seperti apa, baik baunya, atau suaranya, bentuknya, jumlahnya, dan lain sebagainya. Biasanya descriptive text ini tidak hanya untuk benda atau tempat, seperti yang tadi saya contohkan, Borobudur, Monas, dan Prambanan Temple, itu kan termasuknya tempat. Descriptive text itu bisa digunakan untuk manusia, hewan, benda, warna, sifat, dan lain sebagainya. So, descriptive text memiliki unsur atau ciri dalam pembuatan atau dalam penjabaran penyusunan deskriptif itu sendiri. In linguistic, structure of a descriptive text is divided into two components. Jadi ada dua structure dalam descriptive text. Yang pertama, identifikasi. Identification is part of the descriptive text, which contains the topic or what to be described or described. The second, description. Maksudnya, contains a discussions or description of the topic or what is the definition regarding physical appearance, quality, general behavior, and characteristics. Jadi maksudnya ada dua structure descriptive text. Yang pertama itu identifikasi. Identifikasi itu maksudnya bagian dari descriptive text yang berisi tentang topik atau apa yang digambarkan dari objek yang dideskripsikan. Kalau deskripsi itu bagian dari descriptive text yang isinya itu tentang pembahasan atau penggambaran seperti apa, mengidentifikasi mengenai appearance itu penampakan-kenampakan, apa yang bisa dilihat, fisik, terus quality, kualitas, general behavior, itu perilaku umum, and karakteristik, maupun karakternya atau sifat-sifatnya. Dapat dimengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, next. Ciri-ciri dari descriptive text. Pertama, biasanya descriptive text, dalam menyusun descriptive text, kita menggunakan yang namanya simple tenses. Apa itu simple tenses? Simple tenses itu ada dua. Yang pertama simple present tense, yang kedua ada simple past tense. Simple present tense, ada yang tahu gak? Rumusnya seperti apa? Subject, verb, basic verb ya, atau verb 1 dan objek. Oke. Yang kedua past tense tadi. Apa bedanya present tense sama past tense? Siapa yang bisa jawab?
Betul. Kalau present tense itu kejadian yang sedang berlangsung atau daily activity. Kalau past tense itu tenses yang menjelaskan masa lampau yang sudah terjadi. Perbedaannya terdapat di verb-nya, di kata kerjanya. Pada present tense itu menggunakan verb 1 atau basic verb, basic kata kerja dasar. Seperti minum. Minum bahasa Inggrisnya drink. Betul? Berarti basic verb atau kata kerja dasarnya drink. Ada yang tahu verb 2-nya apa? Drank. Betul. Verb 3-nya? Drunk. Alright. Good. Next, ciri yang ketiga itu biasanya descriptive text menggunakan adjective, kata sifat. Mengapa? Karena descriptive text itu kan menjelaskan, menjabarkan, menggambarkan suatu objek. Biasanya kata sifat itu digunakan untuk membantu dalam menyusun descriptive text tersebut seperti beautiful, large, clean, artistic, dan lain sebagainya. Contoh, kalian main ke Monas. Terus, apa yang ada di pikiran kalian? Wah, Monas itu tinggi ya. Wah, Monas itu luas ya. Pemandangannya indah ya. Itu termasuk kalimat adjective phrase. Di mana adjektifnya? Adjektifnya, kata sifatnya itu terdapat pada gedung ini tinggi ya. Gedung ini indah ya. Pemandangannya indah. Indahnya itu masuk dalam kata sifat. Selanjutnya ada adverb. Kata keterangan. Bisa there, in front of, behind, about, nearby, and away. Yang saya tampilkan di sini, adverb itu berbagai macam. Yang saya tampilkan di sini karena kita membahas descriptive text tentang tourism and historical place, tentang place. Selanjutnya ada linking verb. Linking verb itu kata kerja penghubung. Seperti is, am, are, appear, remain, smell, sound, taste, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran. Disimak baik-baik, catat, nanti akan dipertanyakan soalnya. Perhatikan baik-baik ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hello, nice people. Welcome to Emily's lesson. Belajar sambil rebahan, Arabic lesehan, be fun. Nice people. Hari ini kita akan belajar tentang Perhatikan baik-baik dulu ya. Perhatikan baik-baik, karena ini akan menjelaskan tentang simple present tense. Selanjutnya akan menjelaskan past tense. Catat rumusnya, catat contohnya, tanyakan apa yang masih bingung. and are dalam simple present tense. Pernah nggak sih kamu nemuin kata kayak misalnya I am here, kemudian you are sleeping, ada lagi see the structure, they are happy, Levi is cute. Jadi kata-kata yang berwarna merah kayak am, are, is, ini disebut dengan to be. Jadi, to be itu apa sih? Nah, to be adalah sebuah kata bantu yang dia tidak bisa berdiri sendiri, yang menghubungkan antara subjek ini adalah subjeknya, dengan kata berikutnya. Nah, secara harfiah, am, are, is itu tidak ada artinya gitu. Jadi kalau misalnya I am here, itu ya saya di sini gitu. You are sleeping.
Kamu sedang tidur. She is doctor. Dia, dokter itu apa? Dokter. Dia dokter. Jadi is itu nggak ada artinya. They are happy. Mereka bahagia. Udah langsung ke ini. Ia is itu nggak ada artinya. Ya. Dalam penggunaannya, to be biasanya diikuti oleh noun atau kata benda. Kata benda contohnya seperti apa sih? Contohnya adalah book, student, apple. Nah, itu adalah kata benda. Contoh kalimatnya misalnya kita mau bilang ini buku, maka kita bisa menuliskannya dengan it is book. Book ini adalah kata benda. Maka antara subjek dan juga kata benda harus dikasih kata bantu dulu berupa to be, is. Yang kedua adalah adjective atau kata sifat. Contohnya misalnya big, tall, happy. Contohnya, I am happy. Happy ini adalah bahagia. Bahagia ini adalah adjective. Ini adalah subjeknya saya. Saya bahagia. Saya bahagia tidak bisa langsung digabung gitu aja. Ini harus dikasih dulu kata hubung di depannya. Di tengah-tengahnya harus dikasih penghubungnya. Disebut dengan to be. To be-nya apa? And. Kemudian diikutin sama and. Adverb itu kata keterangan. Misalnya kayak here, di sini, jam 7 malam misalnya. Contohnya, we are here. Kita di sini. Nah, ini adalah adverb. Ini adalah adverb, ini adalah subject. Jadi kalau subject diikutin sama adverb di tengah-tengahnya sini harus ada to be. Dia nggak bisa langsung digabung, harus dimintain sama to be. Dan to be juga biasa diikutin oleh verb in. Ini khusus spesial banget ada di simple present continuous tense. Jadi ikutin oleh verb in. Contohnya kayak cooking, playing, studying. Jadi nggak bisa langsung si cooking, nggak bisa. Nah, untuk simple present continuous tense, cooking ini karena dia adalah verb in, maka dia harus pakai dengan yang namanya to be. Nah, sekarang kita akan nyoba di antara kalimat ini, manakah yang benar? Kita lihat ya. Di antara yang pertama, yang warna hijau sama yang warna merah. Are you hungry? Apakah do you hungry? Manakah yang benar? Nah, karena hungry ini adalah lapar, berarti dia adalah kata sifat adjective. Ingat, adjective itu berarti dia menggunakan to be. Maka pakainya adalah are. Berarti kalau do you hungry berarti salah. Yang kedua, is Mr. Aidan sleep ataukah does Mr. Aidan sleep? Mana yang benar nih? Karena sleep ini adalah verb, kata kerja, sedangkan tadi to be itu diikutin oleh noun, kemudian adjective, kemudian adverb, dan juga verb in. Sedangkan di sini kalau verbnya nggak pakai in, cuman verb aja. Berarti kalau di sini dia pakainya is, ini salah. Berarti nomor 2 yang benar adalah yang does Mr. Aidan sleep. Yang ketiga, is Suga singer ataukah does Suga singer? Karena singer di sini adalah noun, maka seperti tadi aturannya bahwa to be itu diikutin sama noun, salah satunya. Maka karena di sini adalah menggunakan to be is, maka yang benar adalah ya is Suga singer. Kalau does Suga singer itu salah. To be of simple present tense. Jadi tadi kita sudah ngomongin is, am, are. Nah, to be dari simple present tense itu ada 3. Yang pertama ada is, yang kedua ada am, yang ketiga ada are. Ingat ketiga-tiganya nggak ada artinya. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Is ini biasa diikuti apabila subjeknya berupa she. Contohnya, she is tall. Karena dia she, maka dia menggunakan to be is. She is tall. Dia tinggi. Kemudian he. Contohnya, he is chef. Karena dia he, maka dia makanya is. It is a book. Karena dia pakainya it, maka to be-nya menggunakan is.
One name, satu nama. Contohnya misalnya, Abi is student. Karena di sini Abi nama satu orang aja, maka dia pakainya adalah is. One thing, satu benda. Contohnya, the car is expensive. Karena the car ini bendanya cuma satu aja. Ingat kalau benda satu tuh nggak ada S-nya, maka tuh pakainya is. Lalu bagaimana menggunakan Perhatikan M? baik-baik ya. M ini cuma satu aja. M digunakan apabila subjeknya berupa I atau saya. Contohnya adalah I am hungry. Karena subjeknya I, maka to be yang digunakan adalah M. Lanjut ke are. Are digunakan apabila subjeknya berupa you. Kamu. Contohnya misalnya, you are beautiful. Karena dia pakainya you, maka to be-nya adalah are. They, mereka. They are happy. Mereka bahagia. Karena awalnya adalah they, maka to be-nya adalah are. We, kami. We are family. Karena pakainya we, maka to be digunakan adalah are. Name more than one, lebih dari satu nama. For example, Sari and Parjo. Jadi dua nama ya, ada Sari, ada Parjo. Karena dia adalah lebih dari satu nama, Sari dan Parjo itu dari dua orang, maka dia pakainya adalah are. Yang selanjutnya adalah benda lebih dari satu. Contohnya misalnya the balls, ciri-ciri benda lebih dari satu, belakangnya ada S-nya. Ya, the balls, karena dia lebih dari satu, jadi pakainya are. Alright, itu adalah simple present tense. Selanjutnya apa? Tadi ada past tense. Tadi yang merhatiin pasti tahu nih. Apa penggunaan to be untuk I? Betul, hanya M. Kalau untuk is, subjek apa? She, he, it. Alright. Dan are untuk sisanya ya. You, they. Oke. Untuk past tense, masih mau nonton? Udah tahu lah past tense. Kalian kan udah kelas 10. Udah belajar dari SMP kan? Oke. Lanjut. Simple past tense. Past simple. The past simple tense is used to talk about something that has already happened. It uses the following structure. Subject plus the past form of the verb. For example, she won the gold medal. I enjoyed the movie. Let's go Perhatikan through ya, some more examples. perbedaan verbnya. She washed the dishes. I met my wife last year. Did you have lunch yesterday? I read a book last night. Can you have a go at identifying the past form of the verbs? Good luck. Alright. So, jadi bagaimana simple past tense? Untuk simpelnya, rumusnya subjek, verb 2, objek. Apa perbedaannya tadi antara simple present tense sama past tense? Verbnya, iya betul, verbnya emang beda. Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Who knows? Oke, jadi yang namanya kata kerja dalam bahasa Inggris, verb, itu ada dua macam. Yang pertama ada regular verbs sama irregular verbs. Apa sih regular verb sama irregular verbs? Regular verb itu kata kerja beraturan.
biasanya untuk kata kerja keduanya itu berakhiran ed. Biasanya, tapi tidak semua. Biasanya seperti itu, kebanyakan the most seperti itu. Kalau irregular verbs itu kata kerja tidak beraturan. Seperti apa sih contohnya? Contohnya basic verbs, verb satunya sama verb 2-nya biasanya sama-sama. Contoh kata minum. Kata minum kata dasarnya drink. Verb dasarnya itu drink. Apa verb 2-nya? Drank. Verb 3-nya drunk. Drink, drank, drunk. Itu yang dinamakan irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Kalau regular verb, kata kerja beraturan biasanya dari basic verb-nya ke verb 2 atau verb 3-nya hanya ditambahkan ed. Seperti itu. Selanjutnya, tadi adjektif udah tahu lah ya, kata sifat. Adverb itu kata keterangan, dan linking verb itu kata kerja penghubung. Saya ada satu video lagi tentang bagaimana cara kalian menuliskan descriptive text, terutama ya untuk tourism, pariwisata, dan historical place. Disimak baik-baik, dicatat. Welcome to English Lesson, belajar sambil rebahan ala Vicky Lesson, being fun. Nice people, hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara menyusun teks deskriptif tentang tempat apa saja sih yang akan kita deskripsikan tentang tempat wisata. Yang pertama adalah identitinya atau identitasnya. Misalnya nama tempatnya apa, dia itu sebagai tempat apa, kemudian lokasinya ada di mana. Yang kedua, tentang what does it look like. Seperti apa sih tempat wisata tersebut? Misal, dari bentuknya, dari tingginya, fasilitas di situ apa saja, di situ ada apa aja, kemudian keunikannya. Dan yang ketiga, bisa berupa historinya atau sejarahnya. Kapan sih itu dibangun? Siapa sih yang membangun? Ya, poin-poin itu tadi. Perhatikan baik-baik ya. Nanti akan saya tanya satu persatu. Seperti identitas, kemudian what does it looks like, kemudian historinya, itu bisa kamu jadiin acuan apabila kamu ingin menyusun teks deskripsi tentang sebuah tempat wisata. Selanjutnya, yuk kita buat contoh teks deskripsi tentang tempat wisata. Saya punya sebuah gambar, ini adalah gambar dari Menara Kudus. Kita tulis saja judulnya, Menara Kudus. Seperti tadi, yang pertama kali kita deskripsikan adalah tentang identitinya atau identitasnya. Identitasnya, namanya apa sih? Kita tulis, Menara Kudus is one of destination of religious tourism in Central Java. Jadi Menara Kudus itu adalah salah satu wisata religi yang ada di Jawa Tengah. Kemudian, kita lanjut lagi ke lokasinya. Masjid Menara Kudus, also disebut juga dengan Masjid Aqsa, is located. Letaknya ada di Desa Kauman Village Kudus. Nah, ini sudah nama dan juga tempatnya. Maka ini namanya adalah identity atau identitasnya. Kita lanjut ke paragraf kedua tentang histori misalnya. Contohnya, Menara Kudus was built during the Sunan Kudus in 1549. Jadi misalnya Menara Kudus ini dibangun di era Sunan Kudus. Kemudian tentang bagaimana sih awalnya dibangun. Ini awalnya dibangun ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga untuk tempat adaptasi penyebaran agama Islam. Selain dibangun kapan, kemudian dibangun untuk apa, kita lanjut lagi ke karakteristiknya. Atau what does Menara Kudus looks like? Seperti apa sih itu Menara Kudus? Kita bisa mulai dari ciri-ciri bangunannya. Misalnya, dari bangunannya, the building and decoration ini mengindikasikan menggunakan
Hindu Jawa. Kemudian bentuknya seperti candi. Tingginya, it has height about 18 meters. Jadi tingginya sekitar 18 meter. Kemudian di situ ada apa saja? Ini ada piring-piringnya di sini. Jadi kemudian biasanya di situ ada piring-piringnya. Kita tulis bahwa di sekitar bangunan itu didekorasi juga dengan 32 piring ilustrasi. Contoh lagi, misalnya di dalamnya itu ada tangga. Kemudian juga menara kudus ini ada 3 bagian, jadi bagian kaki, bagian body, dan juga bagian atapnya. Atapnya seperti apa, kemudian di bagian kaki itu kayak gimana, nanti bisa kita jelaskan di sana. Paragraf pertama yang berisi tentang identity atau identitasnya di dalam teks deskriptif ini disebut dengan identification. Sedangkan untuk paragraf kedua yang berisi tentang history, kemudian karakteristiknya, ini disebut dengan description. Nah, itu tadi adalah contoh bagaimana cara menyusun teks deskriptif tentang tourism atau tempat wisata. Bisa dimulai dari identity, kemudian karakteristiknya seperti apa, historinya seperti apa. Semoga bermanfaat buat kalian. Thank you very much for watching. Baik. Seperti yang sudah dijelaskan ya, untuk descriptive text, strukturnya itu ada 2, identification dan description. Identifikasi tadi seperti apa? Right. Kalau description? Yap. Betul sekali. Kalian memperhatikan betul. So, jadi kan udah tahu nih kalian bagaimana cara menyusun teks deskripsi tentang tourism and historical place. Jadi, saya mau kalian buat kelompok. Di sini ada berapa orang? Buat kelompok. Dibagi rata aja. Oke. Untuk assignment activity-nya, perhatikan dulu. Nanti supaya pada mengerti. Tidak tanya-tanya lagi. Assignment activity-nya itu membuat kelompok terdiri dari berapa orang? Dibagi rata aja. Ada 5 kelompok. Buat 5 kelompok. Catat nih, tugasnya yang pertama, identify adjective and adverbs. Yang kedua, identify the simple present tense. Yang ketiga, identify simple past tense. Yang keempat, analyzing topic in descriptive text. Jadi, menganalisa tadi deskriptif yang tadi, sama nanti saya akan kasih lagi satu video, itu membicarakan tentang apa? Topiknya apa? Oke. Yang terakhir, analisis apa yang dibicarakan. Iya. Untuk tugas yang keempat dan kelima, yang keempat itu untuk video deskriptif teks yang tadi, dan yang kelima ini tugas yang kelima untuk deskriptif video yang akan saya tampilkan lagi. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Cukup dimengerti ya? Oke. Perhatikan baik-baik.
The Borobudur Temple compound is one of the greatest Buddhist monuments in the world. It was built in the 8th and 9th centuries AD during the reign of the Shalendra dynasty. The monument is located in the Kenya Valley in the southern part of central Java, at the center of the island of Java, Indonesia. The main temple is stupa built in 3 tiers around a hill, which was a cultural center. The pyramidal base with 5 concentric square faces, the trunk of a cone with 3 circular platforms, and at the top a monumental stupa. The walls and balustrades are decorated with fine low reliefs, covering a total surface area of 2,520 meters square. Round circular platforms are 72 open rock stupas, each containing a statue of Buddha. Oke, that's it videonya. 나 기억도 못했잖아요. 오빠 그런데 나랑 이렇게 헷갈려 했다면서요? Oke, jadi sudah ada 2 video untuk tugasnya. Yang pertama tentang apa tadi? 동원 오빠는요? 출근 안 해? Ya, Menara Kudus. Video pertama untuk tugas ya. Yang kedua itu tentang Borobudur Temple. Oke. Kan ada 5 kelompok. Berarti 3 itu membahas tentang Menara Kudus, yang 2 itu tentang Borobudur Temple. Bebas siapa aja. Yang penting 3 Menara Kudus sama 2 Borobudur Temple. Alright. Dikerjakan sekarang. Keburu. Waktunya terbatas ya. Oke, saya sampaikan dulu kesimpulan. The conclusion for meeting today. Oke. Jadi tadi belajar apa aja? Coba. Descriptive text, ya. Tentang apa aja isinya tadi? Mendeskripsikan, menggambarkan, jelaskan. Tuh. Menggunakan present tense, ya. Past tense, adjective. Ya, betul. Oke. Jadi the lesson today descriptive text lesson today about descriptive text is used to describe, explain in the more detail about an object, which is the discussion this time about tourism and historical places. Tourism and historical places. Tempat wisata, pariwisata, dan bersejarah. Tempat wisata dan bersejarah. Tempat bersejarah. Okay. The structure using simple tenses. Tadi apa simple tenses? Present tense dan past tense. Betul. Adjective, verb, linking verb, etc. Alright. Untuk tugasnya, kerjakan di rumah aja sebagai tugas karena limited time, waktu yang terbatas. Minggu depan harus sudah selesai. Kumpulkan, jelaskan di depan. Oke. Ada waktu seminggu cukup lah. Oke, in English, oke. Nanti videonya saya kirimkan lagi di grup. Baik. So, that's all for lesson today. I hope you all guys can be using a descriptive text
in your daily and for your improve your skill in English. So yeah, thank you for today. Thank you for the attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.